Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elvara Norma Ariandini. Oke teman-teman, kemarin pada video sebelumnya saya membuat video tentang rekomendasi penelitian PAI gitu ya. Nah kali ini ada teman yang minta juga untuk dibuatkan rekomendasi penelitian PGSD. Nah kali ini saya akan coba membuat 10 rekomendasi judul penelitian kualitatif untuk program studi PGSD atau PGMI. Oke, teman-teman. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi saya itu latar belakangnya sebenarnya adalah dari program studi pendidikan biologi gitu. Jadi nanti uh, teman-teman bisa memberikan kritik ya, mungkin saran juga untuk saya jika apa yang saya sampaikan misalnya terlalu ini udah terlalu mainstream nih di dunianya pendidikan di dunianya PGSD atau PGMI begitu. Nah, nanti teman-teman bisa kasih saran, kasih masukannya di kolom komentar ya. Tapi insya Allah yang saya coba rekomendasikan ini sudah saya pertimbangkan matang-matang dan itu masih hangat ya, masih hangat tema ini diperbincangkan di dalam dunia penelitian pendidikan. Jadi insya Allah bisa teman-teman gunakan untuk penelitian skripsi teman-teman. Oke. Jadi di sini saya menekankan hanya skripsi saja ya. Kalau untuk tesis dan disertasi, saya kira teman-teman sudah lebih jago dari saya dalam hal penelitian. Jadi ini saya coba memberikan rekomendasi untuk teman-teman uh, yang masih bingung tentang skripsi PGSD atau PGMI begitu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yang pertama, uh, judulnya atau rekomendasi judulnya adalah analisis questioning skill guru sekolah dasar mana ya, jadi diikuti nama sekolah dasarnya pada materi atau pada tema apa gitu. Jadi analisis kemampuan bertanya guru SD ya pada materi apa atau pada tema apa begitu. Nah, mengapa analisis questioning skill ini penting? Jadi questioning skill atau skill bertanya. Jadi skill bertanya itu harus dimiliki oleh seorang guru teman-teman. Kenapa skill bertanya itu penting gitu ya? Karena baru-baru ini ya, atau yang sedang kita kembangkan sebenarnya dalam penelitian pendidikan itu, atau dalam dunia pendidikan itu adalah bagaimana siswa itu bisa berpikir tingkat tinggi, ya, memiliki high order thinking skill, jadi HOTS gitu ya. Jadi siswa SD pun sekarang diharapkan sudah memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Walaupun tentunya antara tingkat SD, SMP, SMA dengan anak-anak kuliah tentunya berbeda kemampuan berpikir tingkat tingginya. Tapi harapannya di usia mereka itu mereka sudah bisa berpikir tingkat tinggi begitu ya, sesuai dengan usianya tentunya begitu. Nah, questioning skill ini tentunya sangat terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu tadi teman-teman. Jadi ketika diharapkan siswa itu bisa berpikir tingkat tinggi, maka sebenarnya peran guru di sini juga penting. Jadi guru di sini harapannya itu bisa melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Karena berpikir tingkat tinggi sendiri itu bukan sesuatu yang lahir bawaan lahir gitu ya. Sebenarnya kemampuan berpikir itu bisa dilatih. Nah, salah satunya yang dapat melatih adalah guru di sekolah gitu. Makanya guru di sekolah, utamanya juga guru SD begitu ya, ketika siswa itu masih kecil, masih di usia-usia golden age gitu juga ya, itu perkembangan otaknya masih sangat bagus, masih belum banyak beban di pikirannya, beda dengan anak kuliah maupun mungkin sudah anak SMA begitu ya. Itu mungkin akan lebih sulit ya. Sementara ketika SD ini adalah momen-momen yang sangat penting ya bagi ketika otaknya anak itu masih di masa-masa berkembang seperti itu. Nah, maka dari itu peran guru tentunya guru SD ini juga sangat penting. Nah, apa kemudian hubungannya dengan questioning skill, teman-teman? Nah, di sini ketika guru itu ingin melatih siswanya itu untuk bisa berpikir kritis, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gurunya itu tentunya juga berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya, begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, melalui penelitian ini nanti, teman-teman akan menganalisis bagaimana sih kemampuan bertanya guru. Jadi, guru itu ketika bertanya, apakah menggunakan pertanyaan yang kritis atau enggak nih, ya gitu. Nah, nanti akan dianalisis kemampuan bertanyanya seperti apa, uh,
Tapi nanti di sini teman-teman tidak menghubungkannya dengan pengaruh apapun karena hanya ingin tahu saja. Jadi questioning skill-nya itu seperti apa. Nah, tentunya nanti di sini teman-teman mempelajari dulu questioning skill itu yang benar itu seperti apa gitu ya. Guru itu seharusnya bertanyanya seperti apa. Nah, nanti kemudian teman-teman bandingkan dengan apa yang teman-teman temui di sekolah. Apakah guru itu sudah mampu bertanya yang kritis ataukah belum gitu ya. Atau pertanyaannya itu sudah mengarah ke kemampuan berpikir tingkat tinggi ataukah belum, seperti itu. Nah, karena ini penelitian kualitatif, jadi teman-teman melaporkan apa adanya. Jika guru sudah sudah memberikan pertanyaan yang tingkat tinggi, maka teman-teman laporkan. Ketika belum, ya teman-teman laporkan saja, begitu ya. Untuk selanjutnya nanti teman-teman hasil penelitian teman-teman itu bisa digunakan atau dilanjutkan oleh penelitian-penelitian setelahnya. Oke, rekomendasi penelitian yang kedua adalah analisis kesulitan belajar siswa sekolah dasar pada pertemuan tatap muka pasca pandemi COVID-19. Oke, teman-teman. Nah, ini pasti sangat hits nanti untuk dibicarakan. Meskipun saat ini mungkin penelitian-penelitian ini belum banyak digunakan karena baru saja ya tatap mukanya ya teman-teman, setelah 2 tahun kita melakukan pembelajaran secara daring, termasuk juga untuk siswa sekolah dasar, begitu ya. Akhirnya baru-baru ini nanti pemerintah akan menerapkan kebijakan untuk melakukan tatap muka lagi setelah sekolah secara online selama 2 tahun. Jadi di sini kan ada perbedaan ya teman-teman. Selama siswa sekolah dengan daring pun di situ pasti akan ditemukan banyak kendala ya, banyak kendala. Nah, tentunya juga ditemukan banyak ketertinggalan teman-teman. Jadi yang misalnya tadi siswa harusnya sudah bisa membaca, ya karena daring akhirnya belum bisa membaca, otomatis ketika dia kembali ke sekolah lagi, dia akan sedikit terhambat pembelajarannya di sekolah ketika balik lagi ke kelas seperti itu. Nah, nanti di situ berarti teman-teman menganalisis, teman-teman mengamati bagaimana setelah siswa kembali lagi ke sekolah, apa kesulitan belajarnya setelah 2 tahun itu pembelajaran diselenggarakan secara daring, yang biasanya siswa mungkin belajarnya sambil bermain di rumah gitu ya, atau mungkin mengerjakan soal yang mengerjakan tetangganya atau yang mengerjakan orang tuanya atau guru lesnya. Sekarang siswa harus belajar lagi ya di kelas, duduk ya capek dan lain sebagainya. Nah, apa ini kesulitan yang dihadapi ya? Yang dihadapi mungkin oleh guru, mungkin oleh siswanya sendiri. Nah, ini bisa teman-teman variasikan sesuai dengan teman-teman keinginannya seperti apa gitu. Yang jelas tentang kesulitan belajar pasca kembali lagi ke sekolah setelah 2 tahun pembelajarannya daring gitu ya. Oke. Jadi dari judul ini masih bisa di breakdown lagi ya sebenarnya kesulitan yang dihadapi guru bisa, kesulitan yang dihadapi sekolah bisa, kesulitan yang dihadapi siswa juga bisa gitu. Atau mungkin mau meneliti tiga-tiganya ya masalah. Oke. Oke, untuk yang ketiga judulnya adalah analisis problematika pembelajaran materi atau tema titik-titik pada siswa sekolah dasar gitu. Jadi dianalisis problematikanya apa sih pada pembelajaran ini ya. Mungkin di sini nanti teman-teman memilih tema atau materi yang cukup sulit bagi siswa. Jadi alasannya atau latar belakangnya di sini adalah nanti teman-teman harus menemukan bahwasanya materi atau tema itu masih dirasa sulit bagi siswa. Nah, alasan atau latar belakangnya itu bisa teman-teman temukan di sekolah, bisa ya. Atau jika tidak di sekolah, teman-teman bisa menggunakan jurnal. Jadi kalau dari jurnal itu justru lebih banyak ya. Jadi lebih kuat gitu ya. Misalkan jurnal A menyebutkan materi ini sulit, jurnal B menyebutkan materi ini sulit. Nah, mungkin ditambah lagi dari hasil penelitian teman-teman sendiri, hasil penelitian pendahuluan di lapangan misalnya begitu ya, di tempat teman-teman nanti yang akan diteliti misalkan di situ juga ternyata menunjukkan hal yang sama misalkan. Nah, itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, jadi nanti dianalisis problematika pada pembelajaran tersebut apa sehingga pembelajarannya itu bisa terhambat misalnya, atau kemudian nilainya siswa rendah misalkan, siswa tidak menguasai, atau mungkin ketika praktikum ya siswa tidak bisa mengerjakan praktikumnya, mengerjakan prakteknya. Nah, itu bisa menjadi salah satu inspirasi. Oke.
Untuk penelitian keempat, yaitu pengaruh penggunaan smartphone terhadap pembentukan karakter siswa SD. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan dengan ini ya teman-teman, karena akhir-akhir ini kan siswa memang sangat ketergantungan dengan smartphone ini. Tidak karena siswa ketergantungan, tapi karena memang siswa itu kebutuhannya sekarang smartphone selama 2 tahun belakang ini, karena pembelajaran diselenggarakan secara online tadi ya, otomatis mau nggak mau siswa harus menggunakan smartphone. Nah, kemudian pengaruhnya itu apa sih bagi siswa gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti analisis ya. Tentunya tidak hanya pengaruh negatif saja di sini ya, karena siswa juga menggunakan smartphone-nya untuk belajar dan itu suatu kewajiban dan mau nggak mau harus gitu ya. Nah, nanti berarti di sini teman-teman analisis pengaruhnya seperti apa. Pengaruh atau dampak positifnya bagaimana, dampak negatifnya bagaimana. Teman-teman uraikan seperti itu ya. Oke, untuk penelitian yang kelima adalah pemetaan tayangan televisi yang disukai oleh siswa sekolah dasar. Jadi nanti teman-teman di sini memetakan, misalkan teman-teman mengambil sampel ya, misalkan satu sekolah atau dua sekolah atau terserah teman-teman semampu teman-teman seperti apa. Nah, nanti teman-teman list ya, di situ list tayangan televisi. Nah, kemudian nanti siswa akan memilih mana tayangan televisi yang sangat disukai oleh siswa, gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman di situ bisa membuat ring ya. Jadi sangat disukai, disukai, kurang disukai, tidak disukai begitu. Nah, nanti akan ketahuan di situ mana tayangan televisi yang sangat disukai oleh siswa, mana yang tidak disukai. Nah, baiknya mungkin di list semua ya. Jadi mulai dari sinetron, ya pokoknya apapun yang ada di tayangan televisi nasional itu teman-teman list. Nah, kemudian nanti akan bisa ketahuan di situ apakah siswa ini lebih suka misalkan tayangan-tayangan dewasa, sinetron, film, atau tayangan-tayangan untuk anak-anak seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti hasilnya itu menunjukkan bahwa oh kok siswa itu lebih suka tayangan sinetron, nah itu nanti akan bisa menjadi pertimbangan ya, pertimbangan mungkin untuk pemerintah atau mungkin untuk penyiar televisi untuk lebih banyak memberikan channel untuk anak-anak, tayangan untuk anak-anak dan sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya penelitian yang keenam. Judulnya adalah pembentukan karakter siswa sekolah dasar di desa dan kota pada masa pandemi COVID-19. Nah, pembentukan karakter itu kan biasanya dilakukan di sekolah secara langsung ya teman-teman, secara langsung. Misalkan dengan adanya apel pagi, begitu ya, apel pagi atau membaca Al-Quran di pagi hari misalkan, atau dibiasakan sholat duha, atau ada suatu peraturan misalkan kalau membuang sampah sembarangan atau tidak piket misalkan nanti ada denda dan sebagainya. Nah, itu kan pembentukan karakter pada diri siswa. Nah, sementara ketika pandemi COVID-19 kemarin, siswa tidak ada di sekolah sehingga menjadi menarik bagaimana nih pembentukan karakter ditanamkan oleh guru atau oleh kepala sekolah ataupun oleh sivitas akademika yang lain kepada siswa gitu. Caranya gimana menanamkan pembentukan karakter seperti itu. Nah, ini bisa dibandingkan misalkan antara desa dan kota ya, seperti itu. Nah, desa dengan infrastrukturnya atau mungkin jaringannya ya yang mungkin kurang dibandingkan dengan desa, apakah kira-kira ada perbedaan atau tidak? Ataupun misalkan jika teman-teman merasa ini penelitiannya cukup sulit, misalkan teman-teman hanya perlu menyelidiki bagaimana pembentukan karakter siswa sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19 saja, misalkan itu juga nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman tambahi di desa saja atau di kota saja, nah itu bisa. Oke. Selanjutnya, penelitian ke-8, persepsi guru pembimbing khusus terhadap sistem pembelajaran alamiah otak terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Nah, itu penelitian ke-8. Nah, jadi sistem pembelajaran alamiah otak atau disingkat SIPAO ini memiliki kelebihan tertentu, manfaat-manfaat tertentu. Nah, teman-teman nanti bisa browsing sendiri bagaimana kelebihannya, begitu ya. Nah, ketika kemudian sistem ini diaplikasikan kepada anak
berkebutuhan khusus di sekolah inklusi itu apakah memberikan dampak yang seperti apa sih gitu ya, memberikan dampak yang seperti apa. Nah, karena yang berhubungan secara langsung itu adalah guru pembimbing khusus siswa tadi, maka yang kita gali di sini adalah bagaimana persepsi gurunya. Jadi gurunya gimana ketika diaplikasikan sistem tersebut kepada siswa yang berkebutuhan khusus yang itu ada di sekolah inklusi. Artinya di sekolah inklusi itu berarti siswa berkebutuhan khusus tadi bersama dengan siswa-siswa yang normal ya di sekolah yang bukan sekolah SLB, jadi sekolah yang biasa. Kemudian anak tersebut mengalami suatu kebutuhan khusus. Nah, bagaimana nih persepsi gurunya? Apakah biasa saja, ataukah lebih baik, ataukah justru lebih buruk? Nah, itu nanti teman-teman gali di situ. Oke. Oke, rekomendasi judul yang ke-9 yaitu stimulasi buku tematik SDMI, kelas berapa, tema apa, nanti teman-teman sesuaikan sendiri ya ini ya, untuk menumbuhkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Oke, nah nanti kelas dan juga temanya bisa teman-teman sesuaikan. Intinya pada penelitian ini, latar belakang atau permasalahannya adalah rendahnya kemampuan membaca siswa. Oke, di sini kita bedakan antara kemampuan membaca dan kemampuan membaca pemahaman ya teman-teman. Jadi kalau kemampuan membaca, ya itu kan sekedar kemampuan membaca biasa itu ya, membaca kalimat demi kalimat. Tapi di sini yang ditekankan adalah kemampuan membaca pemahaman. Jadi ketika siswa membaca, siswa juga paham dengan apa yang dia baca, seperti itu maksud dari penelitian ini. Jadi ini cukup unik juga ya penelitiannya. Jadi nanti penelitian ini akan atau berminat untuk menumbuhkan kemampuan membaca siswa, membaca pemahaman siswa tadi dengan menggunakan stimulasi buku tematik begitu. Jadi buku tematik yang sudah ada itu nanti distimulasi dengan yang lainnya ya, mungkin buku-buku yang lainnya. Nah, itu bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Nah, nanti teman-teman amati secara kualitatif apakah stimulasinya itu tadi bisa untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa atau tidak, gitu. Oke, kemudian yang ke-10 yang cukup menarik juga ini teman-teman, masih berkaitan dengan pendidikan karakter ya, tapi pendidikan karakter yang dikaitkan dengan kearifan lokal ya. Jadi dua ini, pendidikan karakter dan kearifan lokal itu menjadi salah satu tren pendidikan, penelitian pendidikan sekarang ini ya. Nah, jadi judulnya kira-kira pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Ya, kearifan lokalnya bisa teman-teman sesuaikan dengan daerah teman-teman ya. Jadi setiap daerah itu punya kearifan lokalnya masing-masing yang itu sangat unik ya, sangat unik. Dan tentunya nilai-nilai moral yang tertanam dalam kearifan lokal itu sangat bagus ya untuk ditanamkan kepada siswa. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan mungkin mencari sekolah ya, sekolah yang kira-kira di situ menerapkan pendidikan karakter, utamanya pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal. Atau jika teman-teman tidak menemukan sekolah yang mengajarkan kearifan lokal seperti itu tadi, teman-teman bisa mungkin di daerah teman-teman itu memiliki kearifan lokal yang cukup bagus dan dia belum diangkat misalkan, atau sudah diangkat tapi belum banyak, teman-teman bisa mengangkat kearifan lokal tersebut untuk teman-teman analisis kira-kira bisa nggak sih kearifan lokal itu digunakan untuk pembelajaran siswa SD begitu ya. Nah, itu tadi kiranya 10 rekomendasi penelitian kualitatif PGSD yang bisa saya rekomendasikan ya teman-teman. Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bisa teman-teman kasih komen, saran, masukan ya di komentar ya. Atau jika teman-teman ingin request judul penelitian untuk jurusan teman-teman bisa tinggalkan komentar juga.